Sahabat Fresh Juice, selamat tahun baru 2024. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 1 Januari 2024. Bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat tahun baru, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Betapa bersyukurnya kita, betapa bahagianya kita diberkati Tuhan dengan tahun yang baru, tahun 2024. Mari kita berkati hidup dan karya kita pada hari ini dan seterusnya dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 20. Kita baca dari ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagia kita berada di awal tahun yang baru ini. Kita sungguh bersyukur Tuhan memberkati hidup kita dengan memberi kesempatan lagi bagi kita memasuki dan menjalani tahun yang baru ini, tahun 2024. Gereja setiap kali merayakan tahun baru yang kita imani sebagai tahun Masehi atau tahun Tuhan, kita mau mengisi hari-hari hidup kita di tahun yang baru ini menurut teladan dari Bunda Maria yang sungguh sangat dekat dan sangat dekat dengan Yesus putranya, dan dia sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Yesus dari awal hidup Yesus sampai kemudian disalib yang hina di Golgota. Nah, karena itu tahun ini kita mau berjalan dalam iman seperti Bunda Maria, agar supaya setiap peristiwa dalam hidup kita sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Lukas tadi, kita melihat semua itu, semua perkara, semua yang terjadi dalam hidup kita dan merenungkannya di dalam iman sebagaimana Maria selalu melihat segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya yang banyak kali penuh dengan tanda tanya, penuh dengan misteri, akan tetapi Bunda Maria selalu merenungkannya di dalam imannya dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria selalu berserah dalam iman dan yakin bahwa Tuhan pasti merancang yang terbaik yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Setiap awal tahun pada tanggal 1 Januari saya selalu mendapat inspirasi dari satu kisah yang diceritakan mengenai
3 pohon di Israel. Ini satu ilustrasi yang kiranya membantu kita untuk merenungkan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dalam terang penyelenggaraan Tuhan. Adalah di Israel 3 pohon. Masing-masing pohon ini mempunyai cita-citanya, mempunyai mimpinya masing-masing. Pohon yang pertama, dia ingin agar supaya satu saat kelak ketika manusia menggunakannya untuk tujuannya, maka ia ingin menjadi sebuah kotak tempat perhiasan yang paling berharga yang ada di dunia. Pohon yang kedua, mimpinya adalah dia ingin bahwa satu saat kelak manusia dapat menjadikannya sebuah kapal yang besar di mana ia akan membawa berlayar raja-raja yang masyhur di dunia ini. Pohon yang ketiga, dia mempunyai mimpi ingin menjadi pohon yang paling tinggi di dunia ini. Nah, apa yang terjadi dengan 3 pohon ini? Pohon yang pertama yang ingin menjadi kotak perhiasan termahal di dunia. Setelah ditebang oleh manusia, bukannya ia dijadikan kotak perhiasan untuk meletakkan perhiasan-perhiasan yang mahal. Ternyata ketika dipotong pohon ini hanya dijadikan sebagai tempat makanan binatang. Sedih sekali pohon ini karena mimpinya tidak menjadi kenyataan. Bagaimana dengan pohon yang kedua? Setelah ditebang, bukannya dibuat menjadi kapal yang besar, pohon ini hanya menjadi sebuah kapal yang sederhana yang dipakai oleh para nelayan. Bagaimana dengan pohon yang ketiga? Pohon yang ketiga ini lebih parah lagi. Sesudah ditebang, dia hanya dibiarkan tergeletak di atas tanah dan tidak diapa-apakan. Apa yang kemudian terjadi? Pada satu ketika, ada sepasang suami istri yang mencari tempat untuk meletakkan bayinya yang baru lahir. Karena tidak ada tempat yang layak, maka kemudian bayi itu diletakkan di atas kotak yang menjadi tempat makanan binatang. Ternyata kotak itu adalah palungan, di mana bayi Yesus diletakkan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef untuk kemudian tidur di atas jerami beralaskan kain putih. Pada waktu itu sadarlah pohon yang begitu kecewa karena cita-citanya untuk menjadi kotak tempat perhiasan berharga hanya menjadi tempat makanan binatang. Dan ternyata ketika Yesus diletakkan di dalam kotak itu yang kita kenal dengan palungan, ia telah menjadi kotak tempat diletakkan harta yang tak terhingga, yang paling berharga di atas muka bumi ini, bayi Yesus sendiri. Atas cara Tuhan, impian dan cita-citanya terkabul. Pohon yang kedua, yang hanya menjadi kapal untuk para nelayan, pada satu ketika dia sementara berlayar, datanglah angin dan badai begitu kencang, sehingga kapal itu hampir terbalik. Akan tetapi tiba-tiba ada seorang di dalam perahu itu yang kemudian berdiri dan kemudian menghentikan angin dan ombak itu dengan berkata, "Diamlah, tenanglah." Ternyata yang naik di atas kapal itu adalah Yesus yang bersama dengan para muridnya kemudian berlayar di Danau Galilea. Sadarlah kapal itu yang mulanya kecewa hanya menjadi kapal nelayan, bahwa ternyata dia telah membawa di atasnya Raja segala raja, Raja semesta alam, Tuhan Yesus sendiri.
Cita-citanya yang semula mengecewakan, hanya menjadi sebuah kapal kecil, ternyata kemudian terwujud karena Yesus sendiri ada di dalam kapal itu. Dia telah menjadi kapal yang membawa berlayar raja segala raja, raja semesta alam. Atas cara Tuhan impiannya terkabul, bahkan melebihi daripada yang ia impikan. Bagaimana dengan pohon yang ketiga yang hanya dibiarkan tergeletak saja di atas tanah? Pada satu ketika ada seorang pria yang karena dihukum, kemudian dia harus memikul kayu itu. Dan akhirnya kayu itu dipikul sampai ke puncak sebuah gunung. Dan ternyata itu adalah Gunung Golgota. Maka pohon yang hanya dibiarkan tergeletak itu kemudian menjadi salib di mana Yesus digantungkan. Apa yang terjadi? Kita tahu bersama, salib adalah pohon yang tertinggi di dunia. Salib ditempatkan di atas gereja, di puncak menara-menara. Bahkan ada begitu banyak orang yang naik pesawat sambil membawa rosario atau kalung salib. Sehingga tidak ada satupun pohon di dunia ini yang menjadi sama seperti pohon yang menjadi salib itu. Kesedihannya karena dibiarkan tergeletak begitu saja di atas tanah. Ternyata oleh rancangan Tuhan, dia menjadi pohon yang tertinggi, jauh melampaui apa yang ia cita-citakan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita berserah seperti Bunda Maria. Kita berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita percaya dalam perjalanan kita sepanjang tahun yang baru ini, dengan berserah penuh kepada Tuhan, dengan merenungkan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dari saat ke saat di dalam iman akan penyelenggaraan ilahi, maka semuanya pasti akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Selamat tahun baru, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan rezeki melimpah, dan teristimewa damai sejahtera. Karena Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Allah Bapa di surga memberkati kita dalam perjalanan hidup kita selama tahun 2024 ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 1 Januari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Happy New Year.